Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Stiamers, jumpa lagi bersama saya Sakti Syahputra di Posting Podcast Stiamers Everything. Senang banget hari ini kita jumpa lagi dengan tema yang sangat menarik, yaitu mengenal lebih dekat program studi Manajemen Komunikasi Institut Stiami. Telah hadir bersama kita Ibu RD Dancu Lokita Pramesti Dewi Esikom MSI, Ketua Program Studi Manajemen Komunikasi Institut Stiami. Halo Bu Lokita, apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Cantik banget ya Stiamers ya. Baik, kita mau tanya-tanya nih Bu Lokita. Stiamers mau tahu nih, program studi Manajemen Komunikasi Institut Stiami ini lahir atau ada atau berdiri di Institut Stiami itu kapan ya? Tahun berapa? Mulai tahun berapa itu Bu? Oke. Untuk manajemen komunikasi baru pertama kali lahir di Institut Stiami itu sejak tahun 2015 Pak Sakti. Tahun 2015. Betul, sejak berdirinya perpindahan dari sekolah tinggi di Stiami menjadi Institut Stiami. Nah, di 2015 inilah baru terbentuknya manajemen komunikasi Pak Sakti. Wow, berarti sudah 10 tahun ya Stiamers ya. Sudah Betul. cukup remaja, cukup dewasa ya. Kemudian yang paling menarik nih, kalau saya ingat beberapa tahun yang lalu lewat itu nama program studinya tuh Manajemen Komunikasi. Karena umumnya kita lihat di perguruan tinggi lain tuh tulisannya Ilmu Komunikasi. Nah, ini sebenarnya apa nih arti manajemen komunikasi nih Bu Lokita? Oke, manajemen komunikasi ini lebih spesifik Pak dibandingkan dengan ilmu yang kita hanya berbicara tentang teori gitu ya. Makanya kenapa jurusan atau yang ada di komunikasi ini kita mengambil manajemen komunikasi. Karena manajemen komunikasi ini adalah dasar dari ilmu atau pengantar dari ilmu komunikasi Pak Sakti. Di mana manajemen komunikasi ini kita banyak membahas berkaitan dengan manajemen yang ada di dalam lingkungan perusahaan, kemudian manajemen publik, kemudian ada juga berbagai macam manajemen. Artinya manajemen komunikasi ini jauh lebih kompleks dan luas cakupannya. Seperti itu Pak Sakti. Ini uniqueness-nya ya Stiamers ya. Betul. Kalau perguruan tinggi lain namanya Ilmu Komunikasi, kalau di Institut Stiami namanya Manajemen Komunikasi. Kemudian Stiamers ingin tahu lebih banyak nih Bu Lokita. Bicara akreditasi ini semua orang pasti kalau mau kuliah pasti menanyakan akreditasinya apa gitu ya. Nah, termasuk nih akreditasi program studi Manajemen Komunikasi Institut Stiami ini apa ya Bu Lokita? Oke, saat ini untuk akreditasi manajemen komunikasi Institut Stiami kita akreditasi baik sekali Pak Sakti. Baik sekali. Sudah akreditasi B. B atau baik sekali Baik ya. sekali, betul. Insya Allah di tahun 2026 kita akan ada untuk kenaikan akreditasi kembali, dan kami berharap untuk di tahun di 2026 ini akreditasi manajemen komunikasi naik menjadi unggul Pak Sakti. Menjadi unggul insya Allah, atau A atau unggul ya. Betul. Ya, kita doakan dan dukung bersama ya Stiamers ya. Mudah-mudahan bisa menyusul. Amin. Seperti yang kemarin Magister Ilmu Administrasi Institut Stiami menjadi akreditasi unggul. Betul. Program studi Manajemen Komunikasi Institut Stiami juga menjadi unggul. Amin. Betul. Ya. Amin. Kemudian Stiamers mau tahu nih, di program studi Manajemen Komunikasi Institut Stiami Bu Lokita apa saja ada konsentrasinya Bu Lokita? Silakan. Oke. Konsentrasi di manajemen ilmu komunikasi ini ada 3 Pak Sakti. Ada 3. Di beberapa universitas kan konsentrasi hanya ada 2 nih. Iya. Di manajemen komunikasi Institut Stiami ini kita punya 3 konsentrasi utama. Yang pertama adalah komunikasi public relation. Ya, public relation, Yang kedua PR. adalah betul PR. Yang kedua adalah mass media komunikasi. Mass and social media Mass and communication. social, betul, communication. Dan yang ketiga adalah marketing komunikasi. Marketing Atau kita communication. biasa disebut dengan Markom. Ya, jadi itu ya Stiamers ya. Konsentrasinya juga menarik sekali ya. Betul. Dan sangat dibutuhkan pasar saat ini. Betul. Luar biasa. Kemudian Stiamers nih pengen tahu Bu Lokita, kalau kita di program studi manajemen komunikasi itu belajarnya tuh mata kuliah apa aja ya Bu Lokita? Oke, mata kuliah yang ada di manajemen komunikasi ini banyak.
Pak Sakti. Iya. Salah satunya pastinya ada pengantar ilmu komunikasi, kemudian teori komunikasi, ada etika dan filsafat komunikasi, kemudian ada metodologi penelitian komunikasi, kemudian ada dasar-dasar logika, dan masih banyak lagi mata kuliah komunikasi yang ada di Institut Stiami. Saya rasa ini menjadi yang disenangi oleh mahasiswa ya, Pak Sakti ya. Selain itu juga ada komunikasi organisasi salah satunya sebagai mata kuliah wajib, kemudian ada komunikasi antar budaya dan seterusnya, seperti itu. Nah, itu ya Stiamers ya, mata kuliah yang semester awal, konsentrasi ya. Nanti kalau sudah ada mata kuliah penjurusan atau mata kuliah konsentrasi, pasti ada lagi mata kuliahnya. Misalnya di public relation kita belajar marketing public relation, cyber public relation. Kalau di marketing kita belajar marketing communication, kita belajar integrated marketing communication, belajar consumer behavior itu ya. Kemudian di mass and social media communication kita belajar computer mediated communication, kebijakan media dan lain-lain. Itu pasti seru banget ya Stiamers ya Bulog kita. Kemudian nih Stiamers pengen tahu nih bagaimana perkuliahan dan atmosfer akademik di program studi manajemen komunikasi. Apakah sit in kuliah aja di kelas atau ada agenda keluarnya atau ada kegiatan apa aja Bulog kita? Oke, kalau untuk atmosfer atau kegiatan yang dilakukan di manajemen komunikasi ini, kami banyak melakukan kegiatan komunikasi. Salah satunya atau kegiatan yang memang tahunan yang biasa kita lakukan itu ada kuliah umum, Pak Sakti. Kuliah umum. Kuliah umum di sini juga meliputi dari workshop, seminar, kemudian juga ada banyak kegiatan company visit, kemudian juga atmosfer perkuliahan juga mahasiswa tidak saja hanya melakukan company visit, tapi juga di dalam pembelajaran kurikulumnya Pak Sakti, ini karena kita sudah melakukan atau masuk di dalam kurikulum OBE gitu ya, kurikulum yang memang luarannya itu sudah tidak lagi dalam bentuk teori, tapi dalam bentuk praktek. Artinya mahasiswa diharapkan mampu bisa melakukan kegiatan praktek ini untuk nanti di next dia keluar dari Stiami, mereka sudah bisa melakukan banyak hal-hal positif seperti sudah yang konsentrasi di mass media, sudah bisa membuat video dokumenter, bikin konten kreator, kemudian juga untuk PR jago untuk public speaking. Pelatihan-pelatihan yang kita berikan juga disesuaikan dengan konsentrasi yang kita punya, yang tadi 3 kita sebutkan tadi. Seperti itu Pak. Jadi ini menariknya Stiamers ya, kalau kuliah di program studi komunikasi kita ada outing kelasnya, ada kunjungannya, ada company visitnya gitu. Kalau yang Humas beberapa waktu lalu kita kunjungan ke Humas pemerintah kota Kabupaten Kota Bekasi, ke Humas PT BOS perusahaan multinasional, kemudian yang Mass and Social Media kita ke Trans 7 ya Bulog kita, ke MNC Group, ke Muhammadiyah TV, ke Sinpo TV gitu. Bahkan ke kita belajar juga Humas Kementerian Komunikasi dan Digital. Jadi kuliahnya itu senang banget, happy banget karena kita juga belajar langsung sama industrinya ya, industri komunikasi, karena ingin betul-betul mempersiapkan mahasiswa ini ke industri komunikasi sesungguhnya. Begitu ya Bulog kita ya. Betul sekali. Dan lagi untuk masuk untuk bisa company visit di pemerintahan ini juga kita juga sudah menjadi mitra. Jadi tidak saja hanya company visit Pak Sakti. Bekerja sama dengan TV One sudah menjadi mitra, kemudian juga nanti insya Allah dengan RRI Pak Sakti, kemudian juga untuk di pemerintahan dengan Komdiji, kemudian dan masih banyak lagi. Jadi kayaknya memang seru banget nih untuk bisa masuk di Mankom ini Pak Sakti. Bisa juga nanti mahasiswa melakukan pemagangan di sana. Dan kalau prestasi pemagangannya bagus ya, dan itu bukan nggak mungkin bisa kerja di situ ya Bulog kita ya. Betul sekali. Jadi benar-benar anak komunikasi terserap kerjanya tentu di industri komunikasi. Betul, sesuai dengan mata kuliah yang diampu dan magangnya juga di tempat yang sesuai, itu kan kayaknya relate dan menyenangkan juga untuk kita semua ya Pak Sakti. Iya, sesuai dengan rumpun ilmu yang dipelajari di perkulihan. Betul. Baik, nah Stiamers nih
pengen tahu nih Bulog kita nih pakai baju apa nih? Kayaknya nih baju Oke. PHC. Ini adalah hal yang baru di Oke. program studi media komunikasi, yaitu Production House Communication PHC. Boleh ceritakan Bulog kita apa itu Production House Communication PHC? Oke, PHC gitu ya Pak PHC, Sakti ya. iya. PHC, Production House Communication, merupakan salah satu program yang dimiliki Prodi yang baru saja launching kemarin Iya. Pak Sakti di bulan Oktober, bahwa PHC ini mungkin sebagai salah satu ekskulnya mahasiswa Mankom nih Pak Sakti. Supaya mahasiswa Mankom di sini lebih terarah. Jadi ketika mereka memilih konsentrasi yang mereka miliki gitu ya, di PHC ini kami merekrut atau memilih mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi yang memiliki kemampuan di bidang public speaking, kemudian content creator, videographer, itu kami masukkan di dalam 3 klub yang kami miliki. Dari 3 klub ini adalah sebagai modal dasar ketika misalnya keinginan adanya perlombaan misalnya kompetisi yang ada di ada kompetisi komunikasi maksudnya, itu kita bisa mengambil dari 3 klub yang kita punya. Jadi ketika beberapa kompetisi yang ada di komunikasi itu bisa kita ambil dari mahasiswa-mahasiswa berprestasi. Dan untungnya alhamdulillah banyak juga mahasiswa manajemen komunikasi menghasilkan mahasiswa yang mendapatkan kejuaraan Pak Sakti. Baik nasional maupun internasional ya. Betul, Keren betul. banget ya Stiamers ya. Jadi ini wadah asah minat, asah bakat, ekskulnya mahasiswa Menkom. Jadi Stiamers itu kalau manajemen komunikasi orang, oh itu anak Menkom. Nah itu anak manajemen komunikasi, biasanya panggilan akrab gaulnya anak Menkom gitu ya. Baik, keren banget PHC ini ya. Ada kelas public speaking, ada video editor sama content creator ya. Jadi bener-bener asah skill komunikasi teman-teman, dan nanti masih berguna di industri kerja atau industri usaha setelah kita lulus dari sini. Keren banget. Kemudian Bulog kita Stiamers nih pengen tahu prospek kerjanya nih kalau kita lulusan dari program studi media komunikasi tuh jadi apa ya Bulog kita ya? Oke, dari yang tadi saya sampaikan Pak Sakti untuk prospek kerjanya anak mahasiswa Mankom berkaitan dengan konsentrasi yang mereka pilih gitu ya, mereka bisa menjadi PR manager, kemudian juga bekerja di dunia pertelevisian, dunia media massa, dan konten kreator yang saat ini media massa menjadi tempat paling penting gitu ya di dunia teknologi yang cukup canggih ini, Pak Sakti. Artinya menjadi seorang content creator juga bukan menjadi seorang kalau dulu kan menjadi content creator, tapi justru sekarang ini menghasilkan atau bisa menjadikan peluang untuk dijadikan sebagai hasil nanti mereka tuh seperti apa, dan masih banyak lagi yang bisa dihasilkan atau tempat bekerja untuk mahasiswa manajemen komunikasi. Ya benar. Jadi hubungan masyarakat, humas, public relation, content creator, kemudian juga jadi news anchor ya, Bulog kita jadi jurnalis, reporter, atau yang marketing communication jadi manajer pemasaran, agen periklanan ya, manajer marketing communication. Jadi prospek kerjanya sangat luas dan sangat dibutuhkan masyarakat saat ini. Betul, sangat dibutuhkan di zaman teknologi yang cukup sangat pesat ini tuh, kayaknya sayang banget tuh kalau misalnya lulusan komunikasi ini sebagai salah satu pilihan yang tepat untuk mengambil jurusan Mankom. Baik. Selain Production House Communication PHC Bulog kita, ada lagi himpunan mahasiswa jurusan HMJ Komunikasi. Nah, itu tuh apa itu Bulog kita? HMJK nih. HMJK ini merupakan organisasi yang dibentuk atau di bawah naungan dari Prodi Pak Sakti, di mana mahasiswa HMJK ini melakukan banyak kegiatan komunikasi. Salah satunya juga dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan, ada yang melakukan workshop untuk mahasiswa, kemudian juga melakukan banyak kegiatan komunikasi, merekrut mahasiswa yang masuk ikut di dalam HMJK ini juga melatih dasar kepemimpinan dari mahasiswa gitu ya Pak.
di mana selain melatih menjadi seorang pemimpin juga melatih di dalam sebuah manajemen atau sebuah kelompok atau komunitas. Jadi kalau misalnya mahasiswa komunikasi nggak masuk organisasi MJK ini, kayaknya sayang banget tuh. Sayang banget ya. Banget kalau nggak dilakukan. Karena kegiatan yang dilakukan ini banyak melakukan kegiatan fun, tidak juga melakukan kegiatan di dalam internal, tapi juga melakukan kegiatan eksternal. Salah satunya juga ada membantu korban bencana, melakukan kegiatan sosial, kemudian juga melakukan kegiatan komunikasi. Kayaknya banyak banget yang bisa kita dapat dari atau ikut join di dalam sebuah organisasi kemahasiswaan, Pak Sakti. Baik, jadi sayang banget dilewatkan. Betul, kalau kita melewatkan selain Production House Communication PHC juga himpunan mahasiswa jurusan komunikasi yang menjadi wadah aktualisasi diri kita melakukan komunikasi dari teori-teori perkuliahan yang kita dapatkan di kampus. Betul. Kemudian nih sekarang di era kompetensi tentu mahasiswa diharapkan punya kompetensi. Nah, di program studi bidang komunikasi apakah ada sertifikasi kompetensi BNSP Republik Indonesia untuk mempersiapkan anak-anak ini, mahasiswanya jadi berkompeten nanti? Oke, kalau untuk sertifikasi di manajemen komunikasi ini per tahun 2026 Pak Sakti menjadi kewajiban untuk mahasiswa yang akan lulus gitu ya untuk melakukan sertifikasi uji kompetensi. Di mana sertifikasi dari manajemen komunikasi ini kita ada 3 Pak Sakti. Ada 3. Yang pertama adalah Public Relation Coordinator. Kemudian yang kedua adalah asisten produser siaran televisi. Dan yang ketiga adalah Media Planning Manager. Dari ketiga kompetensi sertifikasi ini disesuaikan dengan konsentrasi yang dimiliki oleh mahasiswa atau pilihan dari mahasiswa. Jadi ini menjadi wajib nanti di tahun 2026 Pak Sakti. Nah, udah jadi wajib. Karena ini kebutuhan ya Bu. Betul, ya. Kebutuhan untuk mahasiswa nanti setelah keluar atau lulus dari manajemen komunikasi, mereka punya sertifikat kompetensi Pak Sakti. Ya, yang tentu diakui negara. Tentu diakui oleh industri komunikasi dan industri usaha ya Bu ya. Baik, kemudian nih bicara program studi manajemen komunikasi, se-Institut Setia Miraya tuh tahu banyak banget prestasi mahasiswa manajemen komunikasi. Nah, bisa diceritakan Bu beberapa prestasi nasional, prestasi internasional dari mahasiswa manajemen komunikasi? Oke, ini yang paling saya banggakan gitu ya Pak Sakti ya. Dari pertanyaan semua ini alhamdulillahnya dari manajemen komunikasi ini banyak menghasilkan mahasiswa-mahasiswa berprestasi Pak Sakti. Betul. Salah satunya kemarin atau baru saja gitu ya, manajemen komunikasi mahasiswanya meraih juara ketiga dari Kemenkraf Pak Sakti. Dari vlog ya. Nge-vlog competition. Betul, vlog competition yang dimana mahasiswa Mankom itu juara ketiga, dapat hadiahnya lumayan cukup besar Pak Sakti di 8.500.000. Oke banget. Lumayan ya, sangat besar dan sangat kami sangat bangga sekali. Kemudian juga ada lomba dari lomba panahan, kemudian lomba podcast. Kemudian lomba juga dari bela diri, tapak suci, dan masih banyak lagi lomba-lomba yang dihasilkan oleh manajemen komunikasi. Dan satu lagi Pak Sakti, di tanggal 25 atau hari ini mahasiswa kami yang bernama Anggit. Insya Allah hari ini sedang menjuarai panahan Pak Sakti. Sebelumnya dia sudah juara di medali perunggu. Tapi hari ini di tanggal 25 November ini akan melakukan juga perlombaan lagi ke Jurda. Yang insya Allah mudah-mudahan kita berharap membawa nama baik Setia Miraya lagi nih Pak Sakti. Alhamdulillah. Semoga ya untuk hari ini kita doakan semoga Anggit dimudahkan, dilancarkan dan menang dalam lomba kembali. Oke, keren banget ya. Pasti Siamos udah lihat yang kemarin posting ya, prestasi nasional ada Anggit juara panahan, kemudian ada prestasi internasional Fendi Fernando, tapak suci kejuaraan internasional 18 negara Bu, itu keren banget. Kemudian ada Mubarak Nabil, juara di Kuala Lumpur, juara di Nusa Tenggara Barat ya. Lombok ya. Di Lombok ya. Dan lumayan, wah luar biasa deh pokoknya. Kalau untuk kayaknya
kayaknya nih ya, Iya. kalau untuk lomba jagonya juara kayaknya Mankom nggak sih? Iya, betul. Ya, saya bilang itu tuh, se-Institut Mankom. Setia Miraya tuh udah tau Institut Setia Menkom Miraya, tuh, wah. oh iya, Menkom tuh Aduh, banyak luar biasa prestasinya ya. gitu ya. Amin. Itu kenapa ya Bu, dari dosennya mendorong atau kesadaran mahasiswanya atau ada pembinaan? Kenapa bisa banyak begitu ya Bu Saya rasa prestasinya? di luar dari dosen yang hebat, di luar Hmm. dari kampus yang luar biasa, mahasiswanya memang juga berpotensial Pak Sakti. Punya effort Punya usaha effort dan ya. usaha dan memiliki kreativitas, bakat yang luar biasa gitu ya. Saya rasa itu menjadi satu kolaborasi yang sangat berkesinambungan. Iya. Dosennya yang keren, pembimbing juga, kemudian juga institusi YAMI yang sebagai wadah tempat untuk mencari ilmu dan semuanya, saya rasa sih itu menjadi satu kesatuan sih. Ya. Jadi mereka hebat itu karena institusi YAMI juga banyak memberikan dukungan ya. Ya. Seperti itu. Saya rasa itu menjadi wow, Mankom nih luar biasa ya, juara. Benar, Kalau udah benar. dengar juara wah kayaknya Mankom lagi ya. Benar, kita sering melihat ya Amin. Stiamers Semoga ya. terus tidak ada perubahan nih, terus makin meningkat lagi ya Mas Aki ya. Betul, juara pencaksilat, Wah, vlog luar competition, news anchor gitu ya. Banyak sekali Betul. potensi-potensi anak-anak mahasiswa dunia komunikasi karena ada pendampingan dan usaha dari mahasiswa itu sendiri ya, Bu Betul. ya. Baik, kemudian nih program studi komunikasi ini udah kerja sama siapa saja nih? Yang saya ingat sama Bulog kita ada Norton Media, Betul. ada Literasi CS Kehidupan Betul. gitu. Atau ada yang lain? Silakan Bu, bisa ceritakan. Kalau- Sudah kerja sama atau mitra relasinya siapa saja? Mitra relasi yang baru untuk yang terbaru di semester ini, pertama tadi sudah disebutkan Norton, Capital, kemudian juga Logic Communication, Logic, ya. kemudian juga Literasi CS Kehidupan, kemudian juga kita sudah bekerja sama dengan yang insya Allah nanti akan ada MOU untuk Ya. dengan Komdigi, Pak Sakti, Dengan Komdigi dengan ya. Depkes, Tempat Kementerian Kesehatan. kemudian juga insya Allah dengan Basarnas, RRI, wah kita akan banyak insya Allah melakukan MOU dengan relasi-relasi dengan pemerintah dan semoga bisa bertambah lagi dan meluas lagi untuk jaringan mitra manajemen komunikasi seperti itu Pak Sakti. Wah, keren ya. Jadi Sebutkan satu-satu banyak banget ya Pak banyak Sakti ya, banyak sekali ya. Sinpo TV, Betul. Muhammadiyah TV dan TV teman-teman One juga TV ya. One. Luar Jadi biasa relasi ya. kita begitu banyak. MNC Group, Trans 7 nih, Wow. Bulog kita pernah bawa anak-anak ke Trans 7, ke Humas PT BOS dan lain-lain. Nah, Betul. itu luar biasa. Jadi mitra relasinya banyak. Dan Stiamers, walaupun tadi Bulog kita sebut Basarnas, Kementerian Kesehatan RI, tapi anak komunikasi bisa ditempatkan betul. magang karena kan mereka ada bagian humasnya, Betul. ada bagian komunikasinya gitu. Jadi teman-teman, inilah prospek kerjanya yang begitu luas komunikasi, Betul. bisa masuk Di ke semua lini ya Bu Betul. ya. Baik kementerian, BUMN, swasta, BUMD dan yang lainnya. Baik, Iya. kemudian Stiamers ingin tahu nih, apakah di program studi manajemen komunikasi buat teman-teman Stiamers yang sudah bekerja aktif di dunia industri komunikasi bisa mendaftar jalur rekognisi pembelajaran lampau RPL penerimaan mahasiswa baru, apakah bisa juga di program studi manajemen komunikasi Bulog kita? Bisa banget Pak Sakti. Untuk jalur RPL di manajemen komunikasi ini, mungkin bagi yang belum tahu jalur RPL ini Iya. adalah untuk mempercepat perkuliahan. Tapi diambil dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, khususnya tapi mengambil dari bidang komunikasi ya Pak. Iya. Karena kami adalah manajemen komunikasi, artinya mahasiswa atau calon mahasiswa harus memiliki pengalaman komunikasi sebelumnya minimal 2 tahun. 1-2 tahun sudah memiliki jabatan, kemudian bisa masuk untuk mendaftar di jalur RPL atau jalur percepatan untuk kuliah. Harusnya untuk reguler itu 4 tahun, Ya. untuk di RPL itu bisa 1,5 sampai 2 tahun Pak Sakti. Oke, jadi dikonversi dan masa studi betul. kuliah jadi lebih singkat ya Bu Betul, ya. dan ini juga banyak menarik perhatian nih publik nih. Oh Ya. ternyata saya nggak perlu harus kuliah lama-lama. Ya. Ternyata dengan kita memiliki pengalaman sebelumnya, khususnya Ya. di bidang komunikasi, kita bisa kuliah hanya cukup 1,5 sampai 2 tahun aja. Ya, Gitu. banyak teman-teman dari pemerintahan, Bisa dari pemerintahan, betul. Bea Cukai ya Bu Betul ya, ya. banyak
banyak saat ya. ini, betul. Nah. Saat ini beberapa dari mahasiswa RPL kita dari banyak dari Bea Cukai Ya. dan masih banyak lagi yang lainnya. Luar Ada juga biasa. dari Garuda Indonesia, Pak. Dari Garuda Indonesia Betul, juga ada, dari Garuda betul. Indonesia Garuda dan Indonesia, Bea Cukai, trainer, motivator ya, semuanya. MC ya, itu jadi pelaku-pelaku industri komunikasi jangan ragu daftar di Institut Setiami Betul program studi sekali. manajemen komunikasi. Lalu bicara alumni nih Bu ya, alumni Hmm. program studi manajemen komunikasi ini terserap di mana saja ya Bu? Apakah perusahaan Oke. multinasional, pemerintah, atau jadi Hmm. MC profesional atau gimana Bu? Saat ini beberapa banyak dari mahasiswa yang sudah juga masuk ke PNS juga ada, Pak Sakti. Iya. Kemudian juga alumni dari Mankom juga ada yang menjadi PR manager atau humasnya di Bening Klinik ya, Indah Betul, Nuraini. Betul, Mhm. atas nama Indah. Kemudian juga atas nama Novi bekerja sebagai PR juga, Event manager di United Tractors. Ha. Betul, kemudian juga Muhammad Afiat. Muhammad Afiat juga bekerja sebagai MC profesional yang memang sudah bekerja sama atau biasa Sudah pernah duet sama dengan Irfan Hakim. Irfan Hakim. Betul. Keren banget ya. Dan juga Pak Sakti untuk Ya. mahasiswa Mankom ini juga ada yang sudah bekerja atau menjadi staf dari Basarnas, Pak Sakti. Oke. Dari Basarnas, kemudian juga di bidang pemerintahan lainnya. Jadi kayaknya untuk menjadi peluang bekerja itu tadi sudah disampaikan banyak banget ya. Ya. Jadi sayang banget deh kalau nggak masuk ke Mankom ya. Pak Iya, Sakti ya. Benar betul, nggak sih? betul. Karena peluangnya itu nggak mesti harus bekerja jadi PR manager aja. Iya. Tapi juga banyak loh, ternyata di Basarnas juga mahasiswa Setiami ada yang sudah bekerja di sana. Dan masih banyak perusahaan lainnya yang sudah. Benar-benar Sudah luar biasa masuk ya. di situ Jadi menjadi alumni. blended ya ke Betul berbagai lini sekali. sampai ke pegawai Bea Cukai. Betul. Kemudian co-pilot Garuda Indonesia Betul, ya. dari co-pilot Itu kita. keren banget ya. Jadi Mm-mm. semua butuh ilmu komunikasi ya Bolo Betul kita sekali. ya. Baik, kita masuk ke pesan-pesan terakhir nih buat Setiamers dari Bulo kita, buat yang baru yang melihat tayangan ini apa? Silahkan Bu. Kalau untuk pesan dan kesan untuk mahasiswa baru nih yang belum masuk institusi AMI, saya rasa untuk menjadi seorang komunikasi yang cukup bagus gitu ya, dengan nanti teman-teman bisa menjadi seorang PR manager dan seterusnya, modal utama yang harus kalian dapat lakukan pertama adalah disiplin, Ya. kemudian juga percaya diri dengan apa yang kalian miliki. Dan bakat yang kalian miliki itu terus diasah sehingga kalian bisa menjadi orang yang hebat. Karena untuk menjadi seorang orang yang hebat itu butuh proses yang harus dijalani. Jadi jangan mudah lelah, jangan patah semangat untuk bisa melampaui beberapa proses yang akan kita lalui di dalam kehidupan kita. Oke. Saya rasa seperti itu sih untuk membuat kita menjadi sukses. Tuh, jangan pernah lelah ya, Betul. terus maju, jangan pernah menyerah untuk mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Ya, betul. Baik, terima kasih Bulo kita. Semoga Sama-sama. sukses terus program studi manajemen komunikasi Amin. Institut Setiami ya. Ya. Baik, saya tutup posting mengenal lebih dekat program studi manajemen komunikasi Institut Setiami dengan pantun andalan, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan ke dalam peti, kalau ada kata-kata kami yang salah jangan disimpan dalam hati. Ada nampan, ada sirih, burung irian, bercendrawasih, saudah harapan dari hati yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. Mas kasih, Sakti. bola kita.